Halo teman-teman, simak video di samping yuk. Video di samping merupakan contoh budaya di dalam sebuah organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen lintas budaya yang dibimbing oleh Ibu Nova Mardiana SEMM yang beranggotakan Rifani Kurniawan, Agnes Eborsave, Siti Mutmainah, Ayang Nurmediana, dan Bimas Pro. Determinan budaya. Budaya merupakan bagian integral dari semua masyarakat manusia. Dengan munculnya globalisasi, gagasan budaya telah diambil pada makna yang lebih luas dan datang untuk menjadi elemen penting dari sebuah organisasi. Budaya organisasi dan etnografi. Ada berbagai tingkat budaya yang digunakan untuk mengeksplorasi dan mengukur budaya. Dasar dari beberapa metode ini terinspirasi oleh studi antropologi budaya sebagai metafora organisasi. Metafora adalah bagian dari sistem konseptual manusia yang fungsinya di semantik atau linguistik, yaitu untuk membantu kita memahami melalui perbandingan. Metafora adalah budaya dan memerlukan interpretasi, sehingga bahasa dan budaya pembicara membentuk cara metafora dibangun atau diterjemahkan. Setiap budaya memiliki 3 lapisan. Lapisan pertama adalah perilaku atau tingkat eksplisit. Inilah yang langsung Anda perhatikan ketika Anda pergi ke luar negeri untuk pertama kalinya, yaitu bahasa, makanan, arsitektur, rumah, gedung, dan sebagainya. Dan juga gaya komunikasinya seperti budaya Latin, misalnya menggunakan bahasa tubuh dan wajah yang riang ekspresi. Yang kedua, berisi norma dan nilai. Setiap budaya memiliki sistem norma dan nilainya sendiri-sendiri. Bersama-sama, ini membentuk karakteristik nasional suatu budaya. Lapisan ketiga dan yang paling dalam dan yang terletak di inti budaya, mengandung asumsi dan keyakinannya. Pengaruh politik pada norma dan nilai itu sangat jelas. Itu dapat kita lihat ketika politik datang membawa kesatuan global untuk norma dan nilai kemanusiaan, sehingga menjadi penawaran ini dinyatakan secara formal ditetapkan dalam deklarasi universal hak asasi manusia di sejumlah negara. Asumsi budaya dalam manajemen itu ialah panduan yang berguna untuk memeriksa asumsi budaya dalam konteks yang manajerial dan menawarkan wawasan ke dalam pertanyaan tentang mengelola hubungan budaya dan bangsa. Ketika kita berbicara tentang budaya dan bangsa, maka harus kita bedakan. Ini sesuai dengan pendapat dari seorang tokoh yang bernama Tayyip pada tahun 2003. Ia memperjelas dengan mengambil contoh, yaitu bahwa budaya dari Kurdi ini memperluas ada di daerah Turki, Irak, dan Iran, sehingga dapat kita pastikan bahwa budaya dan bangsa itu berbeda. Budaya itu dapat mengangkang batas politik dari 2 atau lebih negara bangsa. Budaya nasional, yang mana budaya nasional ini dibentuk dari beberapa hal. Yang pertama, itu budaya nasional dibentuk dari keluarga. Keluarga ini merupakan unit sosial yang paling dasar yang sangat mempengaruhi, karena dia ditanamkan dari sejak bayi terkait dari lingkungan dan lain sebagainya. Agama, bagaimana keyakinan keagamaan seseorang ini berdampak signifikan terhadap pandangan seorang terhadap dunia. Pendidikan sangat mempengaruhi budaya nasional, maka dari itu kurikulum dan sistem yang ada dalam pendidikan harus terus-menerus diperbaiki via komunikasi massa.
Media komunikasi massa ini memberikan perhatian khusus terhadap dampak kemajuan, sehingga dengan banyaknya surat kabar, majalah, televisi, dan radio, dan beragam informasi dari internet pula, ini akan memperkaya khasanah perusahaan multinasional, karena perusahaan multinasional ini dapat menjadi referensi atau acuan dari budaya perusahaan lokal. Budaya organisasi mengacu pada kekuatan budaya dalam ranking sejauh mana ia menentukan perilaku kita secara individu dan kolektif. Budaya perusahaan. Istilah budaya perusahaan mengambil pertanyaan tentang budaya organisasi selangkah lebih maju, menunjukkan jika sebuah organisasi berkembang menjadi konglomerat multinasional. Budaya profesional dasarnya berkaitan dengan himpunan nilai bersama oleh orang yang bekerja sama secara profesional. Budaya dan manajemen. Manajemen lintas budaya menjelaskan perilaku orang dalam organisasi di seluruh dunia dan menunjukkan orang bagaimana bekerja dalam organisasi dengan karyawan dan klien. Hofstede and Globe. Pada bab ini, kita mengeksplorasi konseptualisasi budaya dalam istilah dimensi, yang merupakan konsep yang memungkinkan variasi antara atribut budaya untuk Model dari antropologi sosial. Model ini menunjukkan bahwa pengelompokan budaya tertentu akan menampilkan orientasi tertentu pula. Seperti yang dikemukakan Diana Robertson pada tahun 2002, jika suatu budaya memiliki masa depan fokus waktunya, maka ia cenderung lebih menekankan pada pelestarian lingkungan demi generasi mendatang. Jarak daya rendah dan tinggi. Dalam budaya, jarak kekuasaan tinggi, manajer yang efektif pada dasarnya adalah otak yang fokus pada tugas. individualisme dan kolektivisme. Dimensi ini menyangkut pada diri sendiri yang berhubungan antara individu dan kelompok, yang mengukur sejauh mana individu-individu dalam masyarakat bersifat otonom dan sejauh mana mereka melekat pada grup. Budaya individualis berfokus lebih pada hak dan prestasi individu. Individu diharapkan mencapai tujuan mereka sendiri. Dalam lingkungan seperti ini, persaingan antara individu didorong sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan mereka selama sejalan dengan organisasi dan tempat mereka bekerja. Maskulinitas dan feminitas. Budaya yang sangat maskulin melihat pekerjaan sebagai tantangan yang menawarkan kemungkinan penghargaan dan pengakuan yang tinggi. Tekanannya ada pada kinerja, pada persaingan dengan orang lain untuk mencapai tujuannya. Budaya yang sangat feminin biasanya memberi perhatian lebih pada gambaran yang lebih luas, terutama pada hubungannya dengan orang lain di tempat kerja. Kualitas hidup adalah perhatian yang utama, tidak hanya dalam hal bagaimana pekerjaan itu dilakukan, tetapi juga dalam hal pencapaian pekerjaan tersebut. Penghindaran ketidakpastian. Dimensi keempat ini kita mengukur sejauh mana orang-orang dalam budaya tertentu menghindari ketidakpastian, sejauh mana mereka merasa terancam oleh situasi yang ambigu dan berisiko. Budaya menghindari ketidakpastian memandang hidup mereka sebagai pertempuran melawan kecemasan dan stres. Mereka mungkin bersedia menerima resiko yang sudah dikenal tetapi bukan yang tidak diketahui oleh mereka. Di dalam budaya, manajer juga menghindari ketidakpastian karena diharapkan untuk menjaga aturan dan peraturan dalam sebuah organisasi. Karakteristik budaya nasional. Di dimensi ini digunakan Hofstede untuk menggambarkan perbedaan budaya yang juga telah mengalami banyak ulasan kritis. Selain itu juga untuk mempertanyakan apakah 5 dimensi ini bisa benar-benar merangkup semua kompleksitas budaya nasional. Dimensi hingga kluster. Ketika dihadapkan pada tumpah ruahnya budaya untuk mencoba membuat semacam tataan yang memungkinkan budaya untuk dikelompokkan dalam kesamaan mereka, baik itu yang sangat umum tentang persamaan dan perbedaan antara budaya, agama, bahasa, geografi, etnis yang dianggap sebagai faktor yang relevan, seperti sikap dan nilai yang berhubungan dengan pekerjaan.